Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Peternak Aba-Aba. Salam satu hobi bagi para peternak dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses untuk peternakannya masing-masing. Kali ini saya tidak akan bahas apa-apa, cuman akan bahas sedikit tentang pola kandang ya. Sebenarnya sih bukan ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Apabila si pola kandangnya seperti ini hanya muat sampai sekitaran 2 bulanan. Jika 2 bulan lebih, si kandang harus seperti yang indukan ya. Jadi polanya seperti ini sebenarnya. Nih. Jadi ketika mereka makan itu tidak kaku atau tidak enak dilihat lah. Jangan seperti ini hanya cukup untuk 2 bulan sampai 2 bulanan, sekitar 2 bulanan, dan si ayam ini akan semakin besar. Sedangkan mereka dipatok untuk makan itu agak jongkok sedikit ya. Baiknya seperti yang tadi, yang pola indukan, jadi si ininya nanti dicopot satu, copot satu ya. Kemudian ini ditaikin ke sini, agak naik. Sebenarnya pola kandang seperti ini cocok untuk usia pembesaran saja. Kalau untuk indukan itu minim stres ya. Ya, si indukannya itu akan cenderung stres. Dan lihat jika sobat-sobat melihat video yang sebelumnya, itu kan ayam yang kuning ini bulunya kurang rapi, sekarang udah mengkilap. Nah, ini bukti bahwa mereka itu memang punya naluri untuk mandi tanah, dan mereka akan membersihkan diri mereka dengan tanah ya. Berbeda dengan ini, ketika kita melihat ayam-ayam yang ada di kandang itu bulunya seperti ini. Mungkin karena keringat mereka, jadi kita harus mengeluarkan masing-masing dari indukan ini satu persatu dan kita normalkan lagi, karena tingkat stres itu akan berefek pada penyakit si ayam ya. Kemudian pola kandang seperti ini memang ada baik dan buruknya ya. Buruknya seperti itu, jadi tingkat stres akan semakin tinggi. Sedangkan baiknya itu si kotoran ayam itu bisa ditampung di bawah, sehingga semua yang ada di bawah itu bisa langsung kita sisihkan, kita buang, kita simpan untuk pupuk ataupun untuk biogas sekalipun. Nah, untuk pemberian minum ini juga masih kelemahannya itu dalam pemberian minum. Jadi pemberian minum itu masih kondisi di dalam, berbeda dengan yang indukan tadi. Yang indukan tadi kan ini posisinya di luar, karena mereka bisa minum leluasa ya, bisa minum leluasa. Kalau ini mereka ketika kita ngasih minum di sini, ini mereka tidak leluasa untuk mengambil si air minum ya. Berbeda kalau ininya dicopot. Jadi saran saya, ketika sobat-sobat mengunjungi channel ini, tolong adopsi dan perbaiki dari pengalaman saya. Mudah-mudahan sobat-sobat semakin berkembang dari channel saya dan bisa mengambil sedikitnya pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Sebenarnya ini adalah pakan fermentasi, cuman mereka karena ayam-ayam ini sering saya pencar keluarkan, jadi mereka hanya pilih-pilih sesuai kebutuhan mereka. Biasanya kan kalau dikasih seperti ini tanpa mereka dikeluarkan, biasanya langsung habis seperti itu ya. Untuk teknik-teknik fermentasi, sobat-sobat bisa juga lihat channel saya. Di sana ada playlist dari pembuatan pakan fermentasi. Tekniknya semuanya sama saja, hanya saja berdasarkan perkembangan bobot itu berdasarkan apa yang kita kasih pada ransum pakan tersebut ya. Maksudnya racikan pakannya. Apabila racikan pakannya itu mempunyai nilai nutrisi yang tinggi, mendekati pur, maka perkembangan bobot akan semakin besar juga. Di samping itu kita harus memilih indukan-indukan yang
besar agar perkembangan bobot dari si anak ayam ini cepat, berbeda dengan ayam-ayam yang kecil ya. Walaupun mereka makannya kecil, bisa memicu untuk perkembangan bobotnya karena sifat dari gen itu sendiri ya. Ini hanya sekedar ngalor ngidul saja, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran bagi sobat-sobat yang ingin memulai budidaya ayam kampung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon kritik jika tak tepat, share jika bermanfaat, dan mohon maaf apabila perkataan saya kurang sepaham dengan sobat-sobat sekalian. Salam satu hobi, ternak aba-aba.